Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sukma Persada, mahasiswa IKIP PGRI Pontianak, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari kelas D pagi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya yang berjudul tentang analisis tata tulis dalam laporan observasi kelas 7A SMP Negeri 1 Samalantan ditinjau berdasarkan PUEBI. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemakaian huruf kapital dan tanda baca yang terdapat dalam laporan observasi siswa kelas 7A SMP Negeri 1 Samalantan. Kemudian, untuk pendahuluannya, menulis merupakan suatu ungkapan perasaan, gagasan, dan imajinasi seseorang yang dituangkan melalui tulisan. Menulis ialah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang, sehingga orang lain dapat membaca dan memahami lambang-lambang grafik tersebut, menurut Tarigan pada tahun 2013. Keterampilan menulis sangat penting bagi setiap siswa untuk dipelajari, terutama pada siswa kelas 7A di SMP Negeri 1 Samalantan. Khususnya untuk penerapan kurikulum 2013. Pembelajaran kurikulum 2013 dalam materi pembelajaran bahasa Indonesia, siswa diminta untuk bisa terampil dalam membuat karya tulis ilmiah. Pembelajaran keterampilan menulis perlu memiliki banyak ide, ilmu pengetahuan, dan pengalaman hidup. Hal tersebut merupakan modal utama yang harus dimiliki dalam kegiatan menulis. Keterampilan menulis yang dipelajari dalam mata pelajaran, khususnya bahasa Indonesia, terdapat jenis teks, yaitu teks deskripsi, narasi, prosedur, dan juga teks observasi. Dari keempat teks tersebut, peneliti memilih teks laporan observasi sebagai materi penelitian. Teks laporan observasi merupakan salah satu jenis karangan yang harus diperkenalkan kepada siswa dan dikuasai oleh seorang guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Teks laporan observasi dimaksudkan untuk memaparkan pengetahuan dan pengalaman dengan tujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan pembaca tentang suatu hal. Hal yang perlu diperhatikan dalam suatu karya tulis adalah penggunaan tata tulis dengan berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau disingkat dengan PUEBI. Hal tersebut menjadikan hasil sebuah tulisan yang tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga berkualitas. Seperti yang diketahui, dalam pembuatan tulisan yang bermutu sebagai penggunaan bahasa diharuskan untuk mematuhi dan mengikuti kaidah kebahasaan. Kemudian, pemilihan tata tulis dalam penelitian dikarenakan, pertama, dalam penulisan siswa masih terdapat kesalahan, khususnya dalam pembuatan karya tulis ilmiah. Kedua, kurangnya pemahaman mengenai tata tulis dan ketidaktepatan siswa dalam penggunaan ejaan. Ketiga, peneliti ingin memberikan pengajaran tentang cara penggunaan tata tulis yang baik dan benar. Untuk metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif, yaitu mendeskripsikan pemakaian huruf kapital dan pemakaian tanda baca yang terdapat dalam penggunaan tata tulis pada laporan observasi kelas 7A SMP Negeri 1 Samalantan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah siswa dan siswi kelas 7A yang berjumlah 31 orang dengan menggunakan teknik simple random sampling. Data yang digunakan dalam penelitian adalah kata-kata, frase, kalimat yang menunjukkan pemakaian huruf kapital dan pemakaian tanda baca. Data yang digunakan dalam penelitian berupa hasil karangan teks observasi kelas 7A SMP Negeri 1 Samalantan.
Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi dokumenter. Alat pengumpul data yang digunakan adalah dokumentasi. Kemudian teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi teori. Kemudian teknik analisis data dalam penelitian menggunakan teknik analisis model interaktif. Hasil dan pembahasan. Hasil penelitian akan dibahas terkait dengan pemakaian huruf kapital dan pemakaian tanda baca pada teks laporan observasi kelas 7A SMP Negeri 1 Samalantan. Penggunaan huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata awal kalimat. Berikut adalah hasil karangan yang ditulis oleh Aceh Clorivia yang berjudul Lingkungan Taman yang Bersih. Temuan datanya yaitu taman yang bersih adalah lingkungan yang bebas dari kotoran. Kesalahan yang dilakukan yaitu terdapat pemakaian huruf kapital di akhir kalimat pada kata kotoran. Huruf pertama K yang seharusnya ditulis menggunakan huruf kecil. Berdasarkan PUEB 2017, pemakaian huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama kata pada akhir kalimat. Penulisan yang benar adalah sekolah yang bersih adalah lingkungan yang bebas dari kotoran dengan kotoran huruf pertama K kecil. Kemudian permasalahan yang kedua adalah pemakaian tanda baca pada teks laporan observasi siswa. Berikut hasil dari pemakaian tanda baca yaitu tanda titik. Untuk karangan yang ditulis oleh Gloria Gita yang berjudul Menjaga Keindahan Lingkungan Alam, temuan datanya yaitu paragraf pertama, kalimat kedua yang berbunyi, jenis lainnya antara lain lingkungan rumah yang bisa dikenal dengan lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Analisis datanya yaitu kesalahan yang dilakukan adalah tidak menggunakan tanda baca titik di akhir kalimat, yang seharusnya di setiap penulisan akhir kalimat diberikan tanda titik berdasarkan PUEB 2017. Kemudian pemakaian tanda koma untuk karangan yang ditulis oleh Kusuma Wardani yang berjudul Tentang Lingkungan. Temuan datanya yaitu paragraf kedua kalimat pertama. Namun, masih banyak siswa yang kurang menjaga kebersihan sekolah. Kesalahan yang dilakukan yaitu pada pemakaian tanda koma yang berada di awal paragraf yaitu pada kata namun. Seharusnya di belakang kata tidak diberikan tanda koma berdasarkan PUEB 2017. Tanda koma tidak dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat di awal paragraf, sehingga ditulis menjadi namun masih banyak siswa yang kurang menjaga kebersihan sekolah. Dari hasil temuan peneliti yang dibahas, peneliti dapat memaparkan bahwa siswa lebih cenderung melakukan kesalahan berbahasa yaitu penulisan pemakaian huruf kapital dan kesalahan tanda baca yaitu tanda baca titik, tanda koma, dan juga tanda hubung. Pada hasil penelitian, peneliti memasukkan dua data yang sampel sebagai contoh, tetapi keseluruhan data yang seharusnya yaitu berjumlah 31 data. Simpulan dan saran. Secara ringkas, simpulan hasil penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Pertama, unsur kebahasaan yang sering terjadi kesalahan berbahasa dalam laporan hasil observasi siswa dibedakan menjadi 4, yaitu kesalahan ejaan, diksi, kalimat, dan paragraf. Kedua, kesalahan pemakaian bahasa Indonesia yang paling dominan adalah kesalahan di bidang ejaan. Untuk meminimalkan kesalahan tata tulis dalam laporan hasil observasi, hal-hal yang dapat dilakukan oleh guru, siswa maupun sekolah antara lain sebagai berikut. Pertama, siswa harus memperluas pengetahuan tentang kaidah bahasa Indonesia. Siswa diharapkan lebih memperhatikan saat guru sedang menjelaskan materi. Aktif bertanya kepada guru jika mengalami kesulitan dan sering berlatih menulis. Kemudian kedua, guru hendaknya menjelaskan kembali materi yang belum dipahami siswa. Guru senantiasa memberikan kesalahan berbahasa siswa disertai dengan analisis pembahasannya. Guru harus selalu memperluas kosakata dan memberi contoh terkait dengan pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik secara lisan maupun tulisan.
Sekian hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.